Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara terkasih, demikian tadi satu kalimat dalam bacaan Injil, sabda Yesus yang kita dengarkan tadi. Yesus di sini menyinggung atau berbicara tentang kehormatan. Lalu contohnya sehubungan dengan orang yang hadir dalam suatu pesta perjamuan. Yesus menganjurkan janganlah duduk di tempat yang terhormat, tapi carilah tempat yang lebih rendah. Saudara-saudari, kiranya di sini nampak atau mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa kehormatan itu bukanlah sesuatu yang dicari-cari atau yang perlu dicari-cari, apalagi diminta-minta. Justru sangat tidak terhormat kalau kita atau seseorang itu minta dihormati atau mencari-cari kehormatan. Mencari-cari hormat di mana-mana itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak etis atau tidak layak. Orang gila hormat biasa juga disebut sebagai orang yang sombong. Kehormatan adalah sesuatu yang diberikan, bukan dicari dan bukan diminta. Itu diberikan oleh sesama manusia dan juga diberikan oleh Tuhan. Kalau seseorang itu karena jati dirinya dipandang layak atau sesuai, anehnya saudara-saudara, kecenderungan dunia ini itu suka mencari hormat. Dan kita semua tergoda. Semua tergoda untuk menjadi orang terhormat. Simpelnya biasanya ya di tempat-tempat perjamuan, kalau ada pesta, ya diatur-atur sedemikian rupa, dibedakan ini kehormatan, ini biasa, ini yang kurang hormat. Semua orang cenderung atau tergoda untuk mengejar posisi, status yang serba terhormat, terpintar, terkaya, terkenal, terlaris, terbaik, terpopuler, tersanjung, dan lain sebagainya, semacam itu. Dan itulah kiranya semangat dunia kita. Memang kenyataannya begitu. Kita kadang-kadang bekerja keras, berjuang setengah mati, supaya kita menjadi terhormat. Dan jika kita tidak mendapatkannya, kita kecewa, rendah diri, minder, sembunyi, dan semacam itu. Status-status duniawi ini lalu seolah-olah itu menjadi tolok ukur martabat kita atau martabat seseorang. Sepertinya begitu. Jadi status-status itu yang kita punyai, gelar-gelar dan segalanya itu di dunia ini, seakan-akan itu menjadi ukuran martabat atau kemuliaan kita. Tetapi kalau kita renung-renungkan secara mendalam, kadang-kadang kita juga pikir, apa sih tujuannya cari-cari hormat itu?
Apa manfaatnya? Apa gunanya? Apa manfaatnya membesar-besarkan diri atau mendewakan diri sendiri? Bergunakah itu bagi orang lain? Oleh karena itu saudara-saudari, kiranya itulah alasan sehingga Yesus tadi mengatakan dalam Injil, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ukurannya Yesus lain. Dan Yesus menambahkan, apabila engkau diundang ke suatu pesta, duduklah di tempat yang paling rendah. Dan apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sepertinya nasihat Yesus ini ekstrim sekali, kayaknya tidak cocok dengan kenyataan. Namun kiranya tidak dimaksudkan secara harfiah oleh Yesus begitu. Tetapi yang paling penting ialah apa maksudnya mengundang orang-orang cacat, orang lumpuh, orang buta ke pesta. Saudara-saudari, dengan kata-kata ini kiranya mau dikatakan oleh Yesus bahwa kedudukan atau tempat tertinggi seorang beriman, pengikut Yesus itu bukanlah menurut ukuran-ukuran dunia yang kita mengerti atau yang kita pahami. Kehormatan seorang beriman atau murid Yesus bukan seperti yang kita lakukan atau yang kita suka, melainkan kedudukan teratas atau kehormatan seorang beriman adalah menurut ukuran atau pandangan Allah. Itu dalam bacaan kedua tadi disebutkan pada surat Ibrani bahwa kamu sudah datang, sudah sampai ke kota Allah yang hidup, Bukit Sion, Yerusalem surgawi. Kamu telah sampai kepada Yesus Kristus. Allah yang menghakimi semua manusia. Jadi saudara-saudari, ukuran kehormatan seorang beriman, seorang percaya, menurut bacaan kedua itu ialah Yesus Kristus. Ukuran kita. Nah, bagaimana itu ukuran pada Yesus Kristus? Dalam surat Santo Paulus kepada umat di Filipi, pasal 2 ayat 2 sampai 11, itu teks yang terkenal. Di sana dikisahkan tentang siapa dan bagaimana Yesus itu. Kedudukannya apa, lalu dia menjadi bagaimana. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, Putra Allah, memiliki kekuasaan dan kemuliaan sama seperti Allah sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Yesus Kristus yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan sama seperti Allah sendiri, merasa bahwa kemuliaan dan kedudukan itu bukanlah milik yang harus dipertahankan. Oleh karena itu ia mengosongkan diri dan menjadi manusia sama seperti kita. Dan setelah menjadi manusia sama seperti kita, ia pun menjadi hamba. Memosisikan dirinya sebagai hamba. Dan bukan hamba yang biasa-biasa. Hamba yang taat sampai mati. Sampai mati. Dan bukan mati biasa-biasa juga. Mati sampai mati disalib. Lebih rendah kematiannya daripada orang-orang biasa. Jadi Allah yang maha kuasa maha tinggi itu mengosongkan diri
merendahkan diri dan menjadi hamba sampai mati di salib. Tetapi dikatakan juga dari penutup perikopa itu dikatakan, oleh karena itu Allah sangat meninggikan dia. Karena meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri menjadi hamba taat sampai mati. Dikatakan, oleh karena itulah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama dan segala kuasa harus tunduk kepada dia, baik yang ada di langit maupun yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Tunduk kepadanya. Dan segala makhluk, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Allah, adalah anak Allah demi kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudari, kita lihat logikanya. Yesus pribadi, model orang ini, berkuasa setinggi Allah, terhormat, memiliki kemuliaan seperti Allah, tetapi mengosongkan dirinya, meninggalkan itu, menjadi manusia seperti kita, menjadi hamba di bawahnya hamba, dan mati lagi di bawahnya, mati dengan hina-hina di salib. Tetapi ini adalah jalan kepada kemuliaan dan kehormatan tertinggi. Tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kuasa yang bisa di atasnya Yesus. Sesudah dia melalui proses penjelmaan seperti itu. Allah sangat meninggikan dia. Dan seluruh makhluk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudari, di sini dari bacaan kedua tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa sikap utama Yesus Kristus yang menjadi ukuran untuk orang-orang beriman atau untuk kita semua, para muridnya, adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Yang lawannya adalah kesombongan. Kesombongan itu dalam kitab suci adalah dosa. Bahkan pangkal segala dosa. Ya, kita bisa lihat dia cerita yang berada di tengah kita selama ini, di koran, di televisi. Kesombongan itu sumber malapetaka. Maka kita baca dalam kitab suci, contohnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena sombong, maka dihukum. Dia mau tergoda oleh ular, mau menjadi sama seperti Tuhan. Oh, makanlah buah itu. Tuhan tipu kamu. Karena kalau kamu makan, nanti kamu seperti Allah. Oh, dimakanlah buah itu karena tergoda mau menjadi sama dengan Tuhan. Kesombongan. Akhirnya yang didapatkan adalah bencana. Nah, saudara-saudari, kerendahan hati yang dimaksud di sini adalah jalan panggilan seorang beriman. Jalan hidup seperti Yesus, itu jalan hidupnya. Jalan panggilannya. Nah, oleh karena itu kerendahan hati adalah sikap dasar sebetulnya, atau harus menjadi karakter kita seorang beriman Kristen. Menurut saya inilah karakter yang harus dimiliki oleh setiap murid Yesus yang percaya kerendahan hati. Dan kita dipanggil untuk mempraktekkan keutamaan ini di dalam kehidupan. Seperti Yesus sendiri mempraktekkannya. Kita juga mempraktekkannya menurut cara kita, lingkungan kita, dan pemahaman kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, tadi juga dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, jelas dikatakan, makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Makin rendah hati engkau,
makin engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Makin besar. Makin besar di sini tentu maksudnya bukan makin besar badannya, makin berat, tetapi kira-kira dimaksud di sini makin besar artinya semakin bermanfaat dirimu, semakin berguna dirimu, semakin menjadi berkat engkau bagi orang, semakin menjadi penolong engkau bagi banyak orang, semakin menjadi penyelamat engkau bagi banyak orang, makin patut kau rendahkan dirimu. Karena itu memang godaan untuk menjadi sombong kalau kita itu namanya berjasa. Ya, kalau kita berjasa tergoda untuk bukan merendahkan diri tapi meninggikan diri. Nah, ini maksud kiranya di sini bahwa kalau seseorang makin berjasa, makin berguna, makin bermanfaat, janganlah dia tergoda untuk meninggikan dirinya, tapi hendaklah ia makin merendahkan dirinya. Dengan begitu saudara-saudari, kiranya juga dimaksudkan atau bisa dimengerti bahwa kita boleh saja sukses. Kesuksesan, kemajuan, prestasi, status yang bagus dan tinggi boleh saja kita miliki. Karena kita bekerja, kita berusaha, kita belajar. Ya namanya sukses menurut bahasa manusia itu, bahasa kita, ya baik, maju, ada prestasi, ada kebergunaan, kemanfaatan yang makin besar bagi orang dan bagi lingkungan. Namun, mau dikatakan, janganlah prestasi, kesuksesan dan kemudian itu mengubah karakter kita, mengubah hati kita menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi serakah, tamak, dan menjadi tidak peduli pada orang. Ini yang kiranya dimaksudkan oleh Yesus bahwa janganlah menjadi seperti itu, menjadi sombong dan tidak peduli pada orang, karena mendapatkan kehormatan, sukses, berprestasi, maju, statusnya bagus dan lain sebagainya. Dengan kata lain, saudara-saudari mau dikatakan bahwa kehormatan atau kebesaran seorang beriman adalah menampakkan. Lebih bagus lagi kalau bisa membagi-bagikan rupa-rupa kebaikan Allah itu kepada sesama. Itulah kebesaran. Bukan orang yang egois, tetapi orang yang mau berbagi, menampakkan rupa-rupa kebaikan Allah bagi sesama. Dan kiranya itulah dimaksud Yesus dengan bertindak benar, berbuat benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dan itulah keutamaan kerendahan hati. Kerendahan hati sebagai sikap rohani dasarnya seorang beriman Kristen. Sikap rohani dasarnya, sikap religius, spiritual seorang beriman Kristen. Saudara-saudara terkasih, semoga kita memahami hal ini dan memilikinya juga. Tuhan memberkati. Amin.